Pembahasan tentang Isa Al-Masih selalu menjadi titik perbedaan paling tajam antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Sosok yang dalam Islam dikenal sebagai Nabi Isa alaihi salam, dalam tradisi Kristen disebut sebagai Yesus Kristus, sementara dalam pandangan Yahudi, ia tidak diakui sebagai nabi. Perbedaan ini bukan sekadar perbedaan sejarah, melainkan menyentuh inti akidah tentang ketuhanan, kenabian, dan keselamatan. Dalam ajaran Kristen, khususnya arus utama gereja yang dirumuskan dalam Konsili Nicea pada abad keempat Masehi, Yesus dipahami sebagai anak Tuhan, sekaligus Tuhan itu sendiri, bagian dari konsep Trinitas yang terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Injil yang terdapat dalam Perjanjian Baru menggambarkan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal pertama disebutkan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Ayat inilah yang sering dijadikan landasan bahwa Yesus memiliki hakikat ketuhanan. Namun, para ilmuwan Muslim sejak masa awal Islam telah memberikan bantahan tegas terhadap konsep tersebut. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa Isa hanyalah seorang rasul dan hamba Allah. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul dan ibunya seorang wanita yang sangat benar. Keduanya biasa memakan makanan. Ayat ini menegaskan sisi kemanusiaan Isa. Sesuatu yang makan, minum, dan membutuhkan tidak mungkin menjadi Tuhan yang Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun. Ulama besar seperti Ibnu Taimiyah dalam karya monumentalnya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Din Al-Masih menjelaskan bahwa penisbatan anak kepada Tuhan adalah bentuk tasbih atau penyerupaan Allah dengan makhluk. Menurut beliau, konsep anak dalam bahasa manusia selalu bermakna bagian dari zat atau hasil reproduksi, sementara Allah Maha Suci dari segala sifat makhluk. Jika Isa disebut anak Tuhan secara hakiki, maka itu mengandung konsekuensi bahwa Tuhan memiliki jenis, pasangan, dan proses biologis, sesuatu yang jelas ditolak oleh akal sehat dan wahyu. Sementara itu, dalam tradisi Yahudi, Isa tidak diakui sebagai nabi maupun Mesias yang dijanjikan. Sebagian teks Talmud bahkan menggambarkan penolakan keras terhadap klaim kenabian Isa. Bagi kaum Yahudi, Mesias yang dijanjikan haruslah seorang pemimpin politik yang mengembalikan kejayaan Bani Israel, bukan sosok yang datang dengan ajaran spiritual dan mengalami penolakan serta penyaliban. Dalam sejarah, penolakan ini berujung pada tuduhan bahwa Isa adalah pendusta. Pandangan ini ditolak oleh Islam secara tegas. Al-Quran menyatakan bahwa orang-orang yang mengatakan bahwa mereka telah membunuh Isa sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi mereka. Ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah mengangkat Isa ke langit dan menyelamatkannya dari makar musuh. Ini menjadi bantahan terhadap klaim Yahudi yang merasa berhasil membunuhnya dan sekaligus bantahan terhadap teologi penebusan dosa dalam Kristen yang bergantung pada peristiwa penyaliban sebagai inti keselamatan. Islam memposisikan Isa secara proporsional. Ia adalah nabi besar, termasuk dalam golongan ulul azmi, dilahirkan tanpa ayah sebagai mukjizat, berbicara ketika masih bayi, menyembuhkan orang buta dan penderita kusta dengan izin Allah, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Semua mukjizat itu bukan bukti ketuhanan, melainkan bukti kenabian. Para ulama menjelaskan bahwa mukjizat selalu disertai dengan kalimat dengan izin Allah untuk menegaskan bahwa kekuasaan tetap milik Allah semata. Al-Ghazali dalam beberapa karyanya menjelaskan bahwa akar kesalahan teologi Trinitas adalah ketidakmampuan membedakan antara sifat Allah dan zat Allah. Ketika firman Allah disamakan dengan zat Allah, lalu dikatakan menjelma menjadi manusia, maka terjadi pencampuran konsep yang tidak rasional. Jika firman Allah adalah bagian dari zat Allah, lalu menjadi manusia,
maka berarti zat Allah berubah dan berinkarnasi, padahal perubahan adalah sifat makhluk. Bantahan ilmuwan Muslim juga bersandar pada prinsip tauhid yang sangat murni. Tauhid dalam Islam tidak hanya menolak banyak Tuhan, tetapi juga menolak segala bentuk pembagian dalam zat Allah. Allah Esa dalam zat, sifat, dan perbuatan. Konsep tiga pribadi dalam satu hakikat dipandang sebagai kontradiksi logika. Jika tiga itu benar-benar berbeda pribadi, maka berarti ada tiga kesadaran. Jika hanya satu kesadaran, maka tidak ada tiga pribadi yang hakiki. Terhadap penolakan Yahudi, Islam juga memberikan bantahan keras. Mengingkari kenabian Isa berarti mengingkari bagian dari rangkaian wahyu Allah kepada Bani Israel. Islam memandang Isa sebagai kelanjutan dari risalah Musa dan para nabi sebelumnya. Menolak Isa sama saja menolak kehendak Allah yang mengutusnya. Namun Islam juga menolak pengkultusan berlebihan. Isa sendiri dalam Al-Quran digambarkan akan berkata pada hari kiamat bahwa ia tidak pernah memerintahkan manusia untuk menjadikannya dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah. Dalam perspektif Islam, keselamatan tidak bergantung pada penyaliban seorang Tuhan, melainkan pada keimanan dan amal saleh. Setiap manusia memikul dosanya sendiri. Konsep dosa warisan yang ditebus oleh pengorbanan ilahi dianggap bertentangan dengan keadilan Allah. Allah Maha Pengampun tanpa harus menjelma menjadi manusia dan mati. Mengampuni adalah sifat kekuasaan, bukan kelemahan. Dengan demikian, posisi Islam berada di tengah antara dua ekstrem. Tidak merendahkan Isa seperti sebagian Yahudi dan tidak mengangkatnya menjadi Tuhan seperti dalam teologi Kristen. Ia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang mulia. Ia akan turun kembali menjelang akhir zaman untuk meluruskan kesalahpahaman manusia tentang dirinya dan menghancurkan simbol kesyirikan. Itulah keyakinan umat Islam yang bersandar pada wahyu dan penjelasan para ulama sepanjang sejarah. Perdebatan ini mungkin tidak akan pernah selesai dalam ranah teologi antar agama. Namun, bagi kaum muslimin, tauhid adalah fondasi yang tidak dapat ditawar. Mengakui keesaan Allah secara mutlak adalah inti dari seluruh risalah para nabi, termasuk Isa Al-Masih. Perbedaan keyakinan tentang Isa Al-Masih tidak hanya berhenti pada persoalan status ketuhanan, tetapi juga menyentuh persoalan hakikat wahyu dan otoritas ajaran. Para pemikir Muslim menyoroti bagaimana perkembangan doktrin dalam tradisi gereja berlangsung melalui proses konsili dan perdebatan teologis yang panjang. Konsep bahwa Yesus memiliki dua hakikat sekaligus, yaitu hakikat ilahi dan hakikat manusia, tidak muncul dalam bentuk sistematis pada masa awal dakwahnya, melainkan dirumuskan secara bertahap oleh para teolog setelah generasi murid-muridnya. Hal ini dipandang oleh ulama Islam sebagai indikasi bahwa ajaran tersebut bukan bagian asli dari misi kenabian Isa, melainkan hasil konstruksi pemikiran manusia. Sebagian ilmuwan Muslim membandingkan ajaran tauhid para nabi sebelumnya dengan formulasi Trinitas yang dikenal dalam gereja. Mereka menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan para rasul Bani Israel mengajarkan penyembahan kepada Tuhan yang Esa tanpa pembagian pribadi atau konsep inkarnasi. Ketika Isa diutus, misinya dalam pandangan Islam adalah memperbarui dan meluruskan penyimpangan, bukan membawa ajaran ketuhanan baru tentang dirinya. Karena itu, menganggap Isa sebagai Tuhan dipandang bertentangan dengan kesinambungan risalah para nabi. Tokoh seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam karya tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menguraikan argumentasi rasional terhadap klaim ketuhanan Isa. Ia menegaskan bahwa sesuatu yang lahir dari rahim, mengalami pertumbuhan, merasakan lapar, dan tunduk pada hukum alam tidak mungkin bersifat azali. Ketuhanan menurut definisi akal dan wahyu haruslah bebas dari keterbatasan. Jika ada sifat membutuhkan atau berubah, maka itu tanda makhluk.
prinsip ini dijadikan landasan logis dalam membantah paham inkarnasi. Di sisi lain, bantahan terhadap penolakan Yahudi juga dibangun atas dasar nas dan sejarah. Islam memandang bahwa Bani Israel memiliki kecenderungan menolak sebagian nabi mereka sendiri ketika ajaran para nabi tersebut bertentangan dengan kepentingan kelompok. Penolakan terhadap Isa dipahami sebagai kelanjutan dari pola tersebut. Padahal, dalam ajaran Islam, Isa membawa kabar gembira sekaligus peringatan, serta menguatkan Taurat yang telah ada sebelumnya. Menuduhnya sebagai pendusta dianggap sebagai bentuk kezaliman terhadap seorang utusan Allah. Perdebatan juga menyentuh persoalan mukjizat kelahiran tanpa ayah. Sebagian kalangan Kristen menjadikan kelahiran ajaib sebagai bukti keilahian. Para ulama Muslim menjawab bahwa mukjizat bukan dalil ketuhanan. Adam bahkan diciptakan tanpa ayah dan ibu, namun tidak pernah dianggap sebagai Tuhan. Kelahiran Isa yang luar biasa justru menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan sesuai kehendaknya tanpa bergantung pada sebab biasa. Dengan logika ini, keajaiban tidak otomatis mengubah status seorang hamba menjadi ilah. Pemikir Muslim kontemporer pun melanjutkan warisan bantahan klasik dengan pendekatan dialog dan analisis teks. Mereka menelaah perbedaan riwayat dalam manuskrip Perjanjian Baru serta dinamika sejarah gereja perdana. Tanpa merendahkan keyakinan pihak lain, mereka menekankan bahwa dalam Islam, kemuliaan Isa terletak pada ketaatannya sebagai nabi, bukan pada klaim kesetaraan dengan Tuhan. Kedudukannya yang tinggi tidak membutuhkan tambahan gelar ilahi untuk membuatnya agung. Konsep penebusan dosa juga menjadi sorotan penting. Dalam teologi Kristen, keselamatan bergantung pada pengorbanan Yesus di kayu salib. Islam memandang bahwa keadilan ilahi tidak menuntut darah seorang yang tidak berdosa untuk menghapus kesalahan orang lain. Setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya. Pintu ampunan selalu terbuka melalui taubat, bukan melalui perantaraan pengorbanan ilahi. Pandangan ini menegaskan perbedaan mendasar dalam memahami hubungan manusia dengan Tuhan. Lebih jauh lagi, para ulama menekankan bahwa Isa sendiri menurut ajaran Islam akan menjadi saksi pada hari kiamat atas orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya. Ia akan menegaskan bahwa ia hanyalah hamba yang diperintahkan untuk menyeru kepada penyembahan Allah semata. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pengkultusan terhadap dirinya bukanlah bagian dari ajarannya, melainkan hasil interpretasi pengikut setelahnya. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim terhadap dua kutub pandangan tersebut berakar pada tiga pilar utama, yaitu kemurnian tauhid, konsistensi wahyu para nabi, dan keselarasan dengan akal sehat. Isa Al-Masih ditempatkan dalam posisi terhormat sebagai nabi besar yang dimuliakan, namun tetap dalam batas kemanusiaannya. Sikap ini diyakini sebagai bentuk penghormatan yang seimbang, tidak merendahkan dan tidak pula menuhankan. Dalam keyakinan Islam, kebenaran terletak pada pengakuan bahwa seluruh nabi datang membawa pesan yang sama, yaitu mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk penyekutuan. Selain pendekatan teologis dan rasional, para cendekiawan Muslim juga mengangkat dimensi historis untuk mengurai polemik seputar Isa Al-Masih. Mereka meneliti bagaimana situasi politik dan budaya di wilayah Romawi Timur saat itu ikut memengaruhi pembentukan doktrin gereja. Setelah ajaran Isa menyebar ke kalangan non-Yahudi, terutama masyarakat Yunani dan Romawi, konsep ketuhanan mulai dipahami melalui kerangka filsafat Helenistik yang mengenal gagasan logos dan emanasi ilahi. Sebagian sarjana Muslim berpendapat bahwa pertemuan antara ajaran tauhid para nabi dengan spekulasi metafisika Yunani melahirkan formulasi teologi yang berbeda dari pesan awal kenabian. Nama Konstantinus Agung sering disebut dalam pembahasan ini karena perannya dalam menyatukan gereja melalui konsili Nicea. Dalam forum itulah, perdebatan tentang hakikat Yesus diputuskan secara resmi. Bagi para pemikir Islam, fakta bahwa ajaran ketuhanan Isa
diputuskan melalui mekanisme voting dan keputusan politik menunjukkan bahwa persoalan tersebut bukan perkara wahyu yang qat'i, melainkan hasil ijtihad manusia yang dipengaruhi kondisi zaman. Jika suatu keyakinan tentang Tuhan dapat berubah atau diputuskan melalui sidang, maka itu menjadi bahan pertanyaan serius dalam perspektif tauhid. Di sisi lain, bantahan terhadap pandangan Yahudi tidak hanya menyangkut kenabian, tetapi juga menyentuh nubuat tentang kedatangan seorang rasul terakhir. Dalam keyakinan Islam, Isa datang sebagai pembenar Taurat sekaligus pemberi kabar tentang nabi setelahnya. Penolakan terhadap Isa dipandang sebagai mata rantai dari sikap keras kepala terhadap utusan Tuhan yang tidak sesuai harapan politik atau etnis. Islam menolak fanatisme semacam ini dan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh garis keturunan, melainkan oleh ketaatan. Para mufasir juga menyoroti dialog Isa dengan kaumnya yang menunjukkan penegasan tauhid yang sangat jelas. Ia menyeru agar manusia menyembah Tuhan yang esa dan tidak melampaui batas dalam agama. Seruan tersebut selaras dengan pesan para nabi sebelumnya. Karena itu, menjadikan Isa sebagai objek ibadah dinilai sebagai bentuk gulu atau sikap berlebihan dalam memuliakan seseorang hingga keluar dari batas yang dibenarkan. Sejumlah ulama kalam menambahkan analisis filosofis tentang kemustahilan Tuhan menyatu dengan makhluk. Jika zat ilahi bersatu dengan jasad, maka akan timbul dua kemungkinan yang sama bermasalah. Pertama, zat ilahi berubah mengikuti sifat jasad sehingga tidak lagi absolut. Kedua, jasad berubah menjadi ilahi sehingga tidak lagi terbatas. Kedua, kemungkinan ini tidak dapat diterima oleh nalar yang lurus. Tuhan dalam pengertian Islam bersifat mutlak, tidak terikat ruang dan waktu, tidak diliputi kelemahan, serta tidak mengalami proses biologis. Pandangan Islam tentang Isa juga terkait dengan eskatologi. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa ia akan turun kembali menjelang akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan meluruskan kesalahan akidah. Peristiwa itu dipahami sebagai klarifikasi terakhir terhadap klaim-klaim yang dilekatkan pada dirinya. Ia tidak datang membawa syariat baru, melainkan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan mematahkan simbol-simbol penyimpangan. Keyakinan ini memperlihatkan bahwa dalam Islam, Isa tetap berada dalam barisan para nabi, bukan sebagai sosok ilahi yang berdiri di atas mereka. Bagi kaum muslimin, penghormatan terhadap Isa bukanlah formalitas, melainkan bagian dari rukun iman. Seseorang tidak dianggap beriman bila menolak kerasulan beliau. Namun, penghormatan itu diwujudkan dengan mengikuti prinsip tauhid yang ia serukan, bukan dengan mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Sikap moderat inilah yang diyakini sebagai jalan tengah antara pengingkaran dan pengultusan. Perdebatan lintas agama tentu akan terus berlangsung seiring perjalanan sejarah. Akan tetapi, bantahan ilmuwan Muslim dibangun di atas fondasi wahyu dan argumentasi intelektual yang sistematis. Mereka berusaha menunjukkan bahwa kemurnian pengesaan Tuhan adalah inti ajaran semua nabi, dan bahwa setiap bentuk penyekutuan, baik dengan menjadikan manusia sebagai Tuhan maupun dengan menolak utusan Tuhan, merupakan penyimpangan dari garis tersebut. Dalam keyakinan Islam, Isa Al-Masih tetap mulia sebagai hamba pilihan, utusan yang membawa cahaya petunjuk dan tanda kekuasaan Allah bagi seluruh alam. Dalam diskursus yang lebih mendalam, para ulama Islam juga mengkaji bahasa dan istilah yang digunakan dalam kitab-kitab terdahulu untuk menilai apakah benar terdapat klaim eksplisit tentang ketuhanan Isa dari lisannya sendiri. Mereka menunjukkan bahwa banyak ungkapan yang dalam bahasa Semitik bersifat majazi atau kiasan, seperti sebutan anak Tuhan yang dalam tradisi Ibrani sering digunakan untuk menyebut hamba yang taat atau orang pilihan. Ketika istilah tersebut dipahami secara harfiah dalam konteks teologi Yunani Romawi, terjadilah pergeseran makna yang sangat jauh dari penggunaan awalnya. Karena itu, para cendekiawan Muslim berpendapat
bahwa kesalahpahaman linguistik ikut berperan dalam pembentukan doktrin yang kemudian dianggap sebagai akidah pokok. Sebagian sarjana Islam juga menyoroti adanya perbedaan redaksi di antara Injil Sinoptik dan Injil Yohanes. Dalam 3 Injil pertama, Yesus lebih sering digambarkan sebagai nabi yang diutus, berdoa kepada Tuhan, dan menyatakan ketundukan. Sementara, dalam Injil Yohanes terdapat ungkapan-ungkapan bernuansa teologis yang lebih tinggi. Fakta ini dijadikan bahan telaah bahwa pemahaman tentang dirinya berkembang secara bertahap. Tanpa menuduh secara serampangan, para ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa ajaran tauhid yang murni kemungkinan telah bercampur dengan interpretasi komunitas pasca kenaikan Isa. Di sisi lain, penolakan kalangan Yahudi terhadap kerasulan Isa juga dipandang memiliki latar sosial dan teologis yang kompleks. Harapan akan sosok penyelamat yang membawa dominasi politik membuat mereka sulit menerima figur yang tampil dengan pendekatan spiritual dan seruan moral. Islam menilai bahwa ukuran kenabian bukanlah keberhasilan politik semata, melainkan kesesuaian pesan dengan wahyu dan kemuliaan akhlak pembawanya. Dalam pandangan ini, Isa memenuhi kriteria tersebut sebagai nabi yang membawa pembaruan ruhani. Para pemikir Muslim modern berupaya mengedepankan dialog yang berbasis argumentasi, bukan sekadar retorika emosional. Mereka menegaskan bahwa penghormatan Islam kepada Isa justru lebih konsisten dengan monoteisme murni. Ia dipandang sebagai tanda kebesaran Allah, lahir dari Maryam yang suci, dianugerahi mukjizat luar biasa, dan dijaga dari tipu daya musuh. Namun, semua itu tetap berada dalam kerangka kehambaan. Dengan demikian, kemuliaannya tidak bertentangan dengan prinsip bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Perdebatan ini juga menyentuh persoalan sifat Tuhan. Dalam akidah Islam, Tuhan memiliki sifat sempurna, tanpa batas dan tanpa kekurangan. Mengalami penderitaan fisik, kelelahan, atau kematian adalah ciri makhluk. Oleh sebab itu, gagasan bahwa Tuhan menjelma lalu merasakan derita dunia dianggap bertentangan dengan kemutlakan sifat ilahi. Allah dalam konsep Islam Maha Kuasa untuk mengampuni tanpa harus mengalami inkarnasi. Kekuasaan absolut inilah yang menjadi dasar penolakan terhadap gagasan bahwa keselamatan mensyaratkan pengorbanan ilahi. Dalam karya-karya akidah klasik seperti Al-Aqidah Ats-Tsahawiyah yang dinisbatkan kepada Abu Ja'far Ats-Tsahawi, ditegaskan bahwa Allah Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan, serta tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Prinsip ini menjadi fondasi seluruh bangunan teologi Islam. Setiap keyakinan yang menyandarkan sifat makhluk kepada Tuhan dianggap menyimpang dari asas tersebut. Dengan pijakan inilah, bantahan terhadap klaim ketuhanan Isa dibangun secara sistematis. Akhirnya, posisi Islam terhadap Isa Al-Masih mencerminkan keseimbangan antara iman dan rasio. Umat Islam mencintainya sebagai nabi yang mulia dan bagian dari rangkaian risalah ilahi. Mereka juga meyakini kembalinya pada akhir zaman sebagai tanda besar menjelang hari kiamat. Namun, kecintaan itu tidak melampaui batas hingga menjadikannya sesembahan. Dalam keyakinan ini, kemuliaan seorang Rasul terletak pada kepatuhan totalnya kepada Tuhan, bukan pada pengangkatan dirinya sebagai Tuhan. Dengan demikian, bantahan ilmuwan Muslim terhadap dua arus ekstrem dibangun melalui kajian wahyu, analisis sejarah, telaah bahasa, serta argumentasi logis yang mendalam. Semua itu bermuara pada satu prinsip yang tidak berubah, yaitu keesaan Allah yang mutlak dan kemurnian tauhid sebagai inti seluruh ajaran para nabi. Isa Al-Masih dalam pandangan Islam tetap menjadi cahaya petunjuk, tetapi cahaya itu mengarahkan manusia kepada Allah yang Maha Esa, bukan kepada dirinya sendiri.